Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggota kami yaitu saya sendiri, Cinta Tunggal Ramadhani, NPM 060, Fitri Nirmala Tri Agustina, NPM 077, Duna Zila Octavia, NPM 083, Muhammad Aziz, NPM 164, Naufan Rahmanda Tasri, NPM 192, Nesa Pafetria, NPM 355, dan Alifa Arum Trisnawati, NPM 360. Pengertian dan dasar hukum APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN juga berarti instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai stabilitas ekonomi, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dasar hukum APBN. Peraturan mengenai APBN terletak dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 23 ayat 1 bunyinya, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 2 bunyinya, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dan pasal 23 ayat 3 bunyinya, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Fungsi APBN. Fungsi APBN terdiri atas APBN mempunyai 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Yang pertama fungsi otorisasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Artinya, anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Artinya, anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Artinya, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Artinya, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Artinya, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset serta piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Tugas menteri atau pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya punya tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Ketiga, melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Kelima, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Keenam, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan terakhir, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Siklus APBN. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus APBN meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, Kementerian Negara atau lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa kebutuhan, kelayakan, dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Selanjutnya, pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah ditetapkan. Lembaga atau negara menyusun rencana kerja atau disebut dengan renja. Selanjutnya ada pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting dilaksanakan antara lembaga atau negara, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya rencana awal RKP atau rencana kerja pemerintahan disempurnakan. Rencana kerja pemerintahan dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintahan dengan DPR, lalu RKP dapat ditetapkan. Tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Selanjutnya penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran kementerian, lembaga atau negara. Selanjutnya penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian, lembaga, dan negara. Selanjutnya ada penelaan rencana kerja dan anggaran lembaga dan negara sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Lalu terakhir penyampaian nota keuangan, rencana APBN, dan rancangan UU tentang APBN kepada DPR.
Materi selanjutnya adalah prinsip dan asas penyusunan APBN. Di dalam penyusunan APBN, terdapat asas dan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan belanja dan perencanaan kegiatan pemerintahan. Adapun prinsip APBN terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek pendapatan dan berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan. Terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan pemungutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip-prinsipnya yaitu 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali, dan sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Selanjutnya, asas penyusunan APBN. Terdapat 4 asas, yaitu 1. Kemandirian. Yang dimaksud di sini yaitu pembiayaan negara harus didasarkan pada kemandirian negara, sedangkan pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri hanya sebagai penunjang kegiatan saja. Kemandirian negara yang dimaksud yaitu dana didapatkan dari pendapatan negara melalui pajak, distribusi, dan lain sebagainya. Asas yang kedua yaitu penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya, dalam penggunaan dan penyusunan anggaran harus dilakukan secara seefisien mungkin. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Maksudnya, pembelanjaan APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor yang lebih bermanfaat. Asas yang terakhir yaitu menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Penetapan dan persetujuan APBN berupa kegiatan pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Kegiatan ini dilakukan pada tahun pertama di sekitar bulan Oktober hingga November. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, jika rancangan undang-undang APBN disetujui, maka RUU APBN akan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN yang nantinya akan diikuti dengan penetapan keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai lampiran Undang-Undang APBN yang dimaksudkan. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan atau APBNT. Pelaksanaan tahun anggaran 2014 dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau yang disebut dengan DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. Pelaporan dan pencatatan APBN. Pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir siklus APBN yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir, sekitar bulan Januari sampai bulan Juli. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya ialah penyusunan dan penetapan APBN. Yang pertama ialah APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Terus yang kedua, berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam merangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Terus yang ketiga, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Selanjutnya yang keempat ialah pemerintahan pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Selanjutnya ialah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintahan pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei pada tahun berjalan. Yang kedua, pemerintahan pusat bersama DPR membalas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran bertugas untuk menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian, lembaga, atau negara tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai. Kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN di tahun berikutnya. Selanjutnya ialah struktur APBN, di mana di sini struktur APBN itu terbagi atas menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan negara, ada belanja negara, dan juga ada pembiayaan. Nah, pendapatan negara ini dibagi lagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu ada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan pada belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat, dan yang kedua transfer ke daerah. Terus yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan dari dalam negeri maupun pembiayaan yang berasal dari luar negeri. Nah, secara garis besar, struktur APBN ini meliputi yang pertama, pendapatan negara dan hibah. Yang kedua ada belanja negara. Yang ketiga ada keseimbangan primer. Yang keempat ada surplus atau defisit anggaran. Dan yang kelima itu ada pembiayaan. Selanjutnya ialah pendapatan negara. Nah, besar atau kecilnya pendapatan negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga ada kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat ada perkembangan pemungutan pendapatan negara dan negara secara umum. Terus yang kelima ada kondisi dan kebijakan lainnya. Selain itu, penerima perpajakan. Nah, penerima perpajakan itu yang meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak secara internasional. Kalau dia pendapatan pajak dalam negeri, itu yang meliputi pertama, pendapatan pajak penghasilan. Yang kedua, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah. Terus yang ketiga ada pendapatan cukai. Yang keempat ada pendapatan pajak dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada pendapatan pajak internasional, di mana hal ini dibagi lagi menjadi ada pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Selanjutnya ialah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, penerimaan negara bukan pajak ini itu meliputi yang pertama, penerimaan sumber daya alam, di mana penerimaan sumber daya alam ini terdiri atas penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas, dan penerimaan sumber daya alam yang non minyak bumi dan non gas alam. Selanjutnya ialah ada pendapatan bagian laba BUMN. Ini meliputi dari sektor perbankan maupun dari sektor non-perbankan. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak lainnya yang meliputi yang pertama pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, terus yang kedua ada pendapatan bunga, yang ketiga ada pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, dan pendapatan iuran dan denda. Di sini yang terakhir kita mempunyai pendapatan BLU. Itu meliputi pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah badan layanan umum, pendapatan hasil kerja BLU, dan terakhir ada pendapatan BLU lainnya. Selanjutnya, untuk pembentukan undang-undang APBN, pembentukan undang-undang APBN disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR sehingga DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 14, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
Belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko, kondisi, dan kebijakan lainnya. Belanja pemerintahan pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembiayaan dalam negeri yang terdiri atas pembiayaan perbankan dalam negeri serta pembiayaan non-perbankan dalam negeri. Yang kedua adalah pembiayaan luar negeri yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Lalu selanjutnya ada asumsi dasar ekonomi makro APBN yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi YoY, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak USD per barel, produksi atau lifting minyak, serta lifting gas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi dan juga perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.